Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi membuat dan menentukan harga produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Ardianti. Di sini saya bersama teman-teman saya, Ilham Herlambang, Prasetyawan, Nabila Yasmin Aritonang, dan Teguh Hermawan. Latar belakang produk. Istilah produk dapat didefinisikan secara lebih luas menjadi baik itu barang-barang berwujud maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Next. Kebanyakan produk yang dihasilkan untuk kebutuhan pelanggan dibagi menjadi 3, yaitu produk sehari-hari, produk perbelanjaan, dan produk khusus. Produk kebutuhan sehari-hari adalah barang-barang yang tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli, dan mudah didapat. Susu, surat kabar, soda, dan permen karet adalah contoh dari produk sehari-hari. Yang kedua ada produk perbelanjaan. Berbeda dengan produk kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini mereka tidak sering dibeli. Sebelum membeli barang-barang perbelanjaan, konsumen pada umumnya akan melihat-lihat terlebih dahulu, serta membandingkan mutu dan harga dari produk-produk pesaing. Perabotan dan alat-alat rumah tangga adalah contoh dari produk perbelanjaan. Yang ketiga ada produk khusus. Produk khusus adalah produk-produk yang oleh konsumen-konsumen tertentu dianggap khusus, dan karenanya dibutuhkan usaha khusus untuk membelinya. Jam tangan Rolex dan mobil Jaguar adalah contoh dari produk khusus. Ketika mengevaluasi produk khusus, konsumen menjadikan preferensi atau selera pribadi mereka sebagai dasar dari keputusan untuk membeli, bukannya perbandingan harga. Next. Selanjutnya ada lini produk. Lini produk adalah kumpulan produk atau jasa yang saling berkaitan yang ditawarkan oleh satu perusahaan. Sebagai contoh, Coke, Diet Coke, Caffeine Free Diet Coke, dan Sprite semuanya merupakan bagian dari satu lini produk The Coca-Cola Company. Satu lini produk cenderung mengalami ekspansi dari waktu ke waktu seiring dengan adanya identifikasi kebutuhan pelanggan oleh perusahaan. Yang kedua ada bauran produk. Beragam jenis produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan disebut dengan bauran produk. Kebanyakan perusahaan cenderung memperluas bauran produknya dari waktu ke waktu seiring dengan identifikasi yang dilakukan atas kebutuhan atau preferensi pelanggan. Next. Di sini ada siklus hidup produk. Yang pertama ada fase pengenalan. Fase pengenalan adalah periode awal di mana konsumen diinformasikan mengenai adanya sebuah produk baru. Promosi produk dimaksudkan untuk memperkenalkan produk tersebut dan membuat konsumen mengetahui keberadaannya. Yang kedua ada fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan adalah periode di mana penjualan produk meningkat dengan pesat. Pemasaran pada umumnya dimaksudkan untuk memperkuat fitur-fitur yang dimilikinya. Yang ketiga ada kemapanan. Fase kemapanan adalah periode di mana produk-produk pesaing tambahan telah memasuki pasar dan penjualan produk mulai stabil karena meningkatnya persaingan. Pada titik ini, sebagian besar strategi pemasaran digunakan untuk memastikan bahwa konsumen masih mengetahui keberadaan produk tersebut. Yang keempat, ada fase penurunan. Fase penurunan adalah periode di mana penjualan produk mengalami penurunan, baik karena menurunnya permintaan konsumen untuk jenis produk tersebut atau karena pesaing mengambil pangsa pasar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi pasar target. Nah, setiap usaha pemasaran biasanya ditunjukkan ke pasar target tertentu, yaitu sekelompok individu atau organisasi memiliki ciri-ciri serupa yang berkemungkinan membeli sebuah produk tertentu. Next. Pasar target yang pertama yaitu pasar konsumen atau consumer market. Dibentuk untuk berbagai jenis produk dan jasa konsumen. Misalnya kamera, pakaian, dan perabotan rumah tangga. Yang kedua adalah pasar industri atau industrial market. Dibentuk untuk produk-produk industri yang dibeli oleh perusahaan, misalnya plastik dan baja. Ciri-ciri umum yang digunakan untuk menguraikan pasar target dapat meliputi jenis kelamin, usia, dan kisaran penghasilan konsumen. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pasar target. Yang pertama yaitu faktor demografis.
Permintaan total produk-produk atau jasa tertentu bergantung pada demografis atau karakteristik populasi manusia atau segmen-segmen tertentu dari populasi. Yang kedua yaitu faktor geografis. Permintaan produk juga dapat dipengaruhi oleh geografi. Selera makanan juga dipengaruhi oleh geografi. Contohnya pada masyarakat pegunungan, kebanyakan masyarakatnya akan menyukai makanan yang hangat seperti sup. Kemudian contoh kedua yaitu di area pantai, masyarakatnya cenderung akan menyukai makanan yang dingin seperti es krim. Yang ketiga adalah faktor-faktor ekonomi. Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, maka preferensi konsumen juga ikut mengalami perubahan. Selama periode resesi, permintaan sebagian besar jenis barang akan mengalami penurunan. Ketika perekonomian menguat, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menaikkan harga dan juga untuk mendahulukan produk khusus daripada produk kebutuhan pokok. Yang keempat yaitu nilai-nilai sosial. Ketika nilai-nilai sosial konsumen berubah, maka preferensi mereka juga ikut berubah. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan e-marketing untuk memperluas pasar target. E-marketing adalah penggunaan teknologi elektronik untuk melakukan berbagai transaksi bisnis, misalnya penjualan produk dan pengakuisisian informasi mengenai konsumen dengan cara yang lebih efisien. Banyak perusahaan yang menjual pakaian, peralatan kantor, jasa perjalanan, barang-barang elektronik, dan beragam produk lainnya menggunakan e-marketing. Untuk menjangkau pasar target yang lebih luas, internet memungkinkan perusahaan menargetkan pasar-pasar luar negeri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini ada menciptakan produk-produk baru. Sebuah produk baru tidak harus mencerminkan penemuan yang terkenal. Kebanyakan produk baru hanya sekedar peningkatan dari produk yang sudah ada. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan produk-produk baru. Yang pertama itu ada penggunaan riset pemasaran, dan yang kedua itu ada penggunaan penelitian dan pengembangan. Riset pemasaran itu ketika perusahaan mengembangkan produk, perusahaan akan menilai pasar untuk memonitor strategi pasar pesaingnya. Banyak perusahaan memilih untuk membuat keputusan produk lebih inovatif dari pesaingnya. Untuk mendapatkan gambaran apa yang diinginkan oleh konsumen, perusahaan menggunakan riset pemasaran, yaitu berupa pengumpulan data dan analisis data untuk mengambil keputusan pemasaran. Selain itu, riset pemasaran juga bermanfaat dalam pembuatan keputusan produk. Lalu yang kedua itu kan ada penelitian dan pengembangan. Suatu perusahaan akan menginvestasikan dananya untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Perusahaan yang menginvestasikan dananya berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada beban. Suatu keterbatasan dari penelitian dan pengembangan ini adalah tidak dapat mencegah pesaing meniru ide. Untuk itu, perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan harus mengajukan hak paten untuk produk barunya. Selanjutnya. Di sini ada langkah-langkah menciptakan produk baru. Dalam menciptakan produk baru ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada mengembangkan ide produk. Ini merupakan langkah pertama dalam menciptakan produk baru. Ketika fokusnya adalah meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, terus ide dari produk itu sudah ada. Perusahaan tinggal membuat produk itu lebih baik. Ketika fokusnya adalah mengembangkan produk baru, maka perusahaan memiliki suatu metode umum, salah satunya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan atau preferensi yang belum terpenuhi oleh produk yang sudah ada. Lalu kedua ada menilai kelayakan ide produk. Ide suatu produk baru harus dinilai dengan mengestimasikan biaya dan keuntungan. Ide dari produk baru itu akan dilaksanakan apabila perkiraan keuntungan akan lebih besar daripada biaya yang diperlukan. Dan yang ketiga ada mendesain dan menguji produk. Jika yakin produk baru itu layak untuk dilakukan, maka perusahaan harus menentukan desain dan karakteristik lain dari produk itu. Selain itu, produk baru itu harus diuji sebelum akhirnya diimplementasikan. Dan yang keempat ada mendistribusikan dan mempromosikan produk. Ketika memperkenalkan produk baru atau produk lama yang diperbaiki, umumnya produk itu akan diinformasikan kepada konsumen.
Produk baru itu akan dikenalkan melalui berbagai teknik pemasaran. Lalu yang kelima ada melakukan audit atas produk. Setelah melakukan distribusi dan promosi produk baru, biaya dan keuntungan aktual diukur dan dibandingkan dengan perkiraan yang sebelumnya sudah dilakukan. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah analisis biaya manfaat cukup terlalu tinggi. Perusahaan perlu menyesuaikan metode analisis yang dilakukan untuk evaluasi produk baru selanjutnya. Selain itu, audit ini juga berguna untuk perbaikan produk yang sudah ada di masa mendatang. Selanjutnya dibawakan oleh Ilham Herlambang. Yang selanjutnya ada diferensi produk. Next. Diferensi produk adalah usaha sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dari produk-produk pesaing dengan cara yang akan membuat produk tersebut menjadi lebih menarik. Next. Metode umum yang digunakan untuk membedakan produk diantaranya ada desain produk yang unik. Desain produk yang unik adalah beberapa produk dibedakan melalui desainnya. Berbagai karakteristik dapat membuat satu produk lebih baik dibandingkan produk lain, termasuk diantaranya keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Yang kedua ada kemasan yang unik. Kemasan yang unik adalah sebagai usaha untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Beberapa perusahaan mengemas ulang berbagai macam-macam produk bahan makanan dalam wadah yang tidak mudah pecah atau dapat dibuang dengan mudah. Yang ketiga ada merek yang unik. Pemberian merek atau branding adalah salah satu metode mengidentifikasikan produk dan membedakannya dari produk-produk pesaing. Merek pada umumnya dilambangkan oleh satu nama dan simbol. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nabila Yasmin. Baik, yang kelima ada strategi penentuan harga. Perusahaan dalam menentukan harga produknya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan biaya produk, di mana suatu perusahaan menentukan harga suatu produknya dengan mengestimasikan biaya produksinya per unit yang ditambah dengan seluruh biaya yang terkait dengan pembuatan produk. Yang kedua ada berdasarkan pasokan persediaan, yaitu beberapa keputusan penentuan harga berkaitan langsung dengan pasokan persediaan. Biasanya perusahaan manufaktur dan paritel cenderung mengurangi harga saat mereka mengurangi persediaan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan harga pesaing, di mana biasanya perusahaan mempertimbangkan harga pesaing ketika menentukan harga produksinya. Dalam menentukan harga pesaing, terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama menentukan harga penetrasi, yaitu di mana perusahaan dapat menentukan harga yang lebih rendah dari harga-harga pesaing untuk dapat memasuki pasar. Lalu yang kedua ada penentuan harga defensif, yaitu semisal suatu perusahaan menyadari jika perusahaan lain menurunkan harga suatu produk, maka perusahaan tersebut pun dapat menurunkan harga produk itu juga, dengan tujuan mempertahankan pangsa pasar dan juga untuk mendorong keluar pesaing baru yang memasuki pasar. Lalu yang ketiga ada penentuan harga prestis,
yaitu perusahaan dapat menggunakan harga yang lebih tinggi jika produk yang dipasarkan berkesan mewah. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keenam, ada keputusan penentuan harga tambahan. Selain menentukan harga sebuah produk, perusahaan juga harus memutuskan apakah akan menawarkan diskon-diskon khusus, harga obral di saat-saat tertentu, dan syarat-syarat kredit untuk pelanggan-pelanggan tertentu. Bisa di next? Yang pertama ada pemberian diskon. Pemberian diskon memungkinkan perusahaan menarik pelanggan yang lebih memperhitungkan harga, sementara membebankan harga yang lebih tinggi untuk pelanggan-pelanggan lain yang kurang memperhitungkan harga. Yang kedua ada harga obral. Banyak perusahaan menggunakan harga obral sebagai salah satu cara untuk memberikan diskon kepada para pelanggan yang melakukan pembelian hanya jika terdapat pengurangan harga. Strategi ini tidak hanya untuk menarik pelanggan yang sebelumnya tidak memiliki keinginan membeli produk-produk tersebut pada harga penuh, melainkan mendorong mereka agar membeli produk-produk lain selagi mereka masih di dalam toko. Yang ketiga ada persyaratan kredit. Berapapun harga yang dikenakan atas produk, perusahaan harus memutuskan apakah memungkinkan produk tersebut dibeli secara kredit. Pemasok perusahaan biasanya memperbolehkan perusahaan-perusahaan manufaktur membeli persediaannya secara kredit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prasetyawan. Lalu di sini ada contoh dari pembuatan dan penentuan harga produk. Dan di sini yang kita ambil contoh adalah strategi penerapan harga teh botol Sosro. Strategi dalam menentukan harga oleh PT Sosro yang pertama adalah saat awal perkenalan, Sosro memiliki target pasar yang jelas, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu yang kedua, saat awal-awal dikenalkan, Sosro juga memiliki strategi promosi yang baik, yaitu harga yang ditentukan untuk produknya tidak lebih dari biaya parkir, mengingat target pasarnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang ketiga, saat itu teh botol Sosro juga memiliki keunggulan kompetitif. Teh botol Sosro menjadi teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia. Teh botol Sosro juga melakukan distribusi ke pelosok-pelosok daerah, sehingga konsumennya tidak sulit untuk mendapatkan produknya, karena produknya mudah dicari dan harganya yang murah. Lalu yang keempat, pricing strategi yang dilakukan oleh teh botol Sosro. Teh botol Sosro menerapkan demand-oriented pricing method atau berorientasi pada permintaan. Hal itu membuat harga produknya ekonomis. Dengan harga yang ekonomis itu, volume permintaan menjadi besar, sehingga dengan margin kecil dikalikan dengan banyaknya permintaan, keuntungan akan besar pada level lister. Selanjutnya. Lalu di sini ada marketing mix dari teh botol Sosro. Yang pertama bentuk produknya. Produknya merupakan minuman rasa teh asli yang kini memiliki banyak variasi rasa dan ditambahkan aroma seperti aroma buah-buahan dan melati. Lalu kedua harganya berkisar dari 2.500 sampai 7.000 rupiah. Yang ketiga ada tempat untuk mendapatkan produknya, mulai dari supermarket, minimarket hingga warung kecil. Dan yang keempat ada karakteristik dari konsumennya. Karakteristik konsumen dari teh botol Sosro beragam dan tidak ditentukan dalam berbagai aspek. Di dalam aspek demografi, psikografis, dan geografis. Dalam aspek demografi, konsumennya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Dan dari psikografis, konsumennya merupakan orang-orang yang menyukai minuman teh. Dan dari aspek geografis, konsumennya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.